Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 401 Dia atau tidak ada yang lain. Dan setelah Ziling keluar dari tandu, dia melangkah pelan, lalu melangkah 2 langkah ke depan. Baru kemudian dia berdiri tegak di tengah panggung dansa yang mewah. Mata Ziling berkedip dan setelah dia dengan santai menyapu pandangannya ke kerumunan, dia membuka bibir merahnya dan berbicara dengan suaranya yang manis, indah, dan mempesona. Orang yang aku cintai, namanya Chu Feng. Apa? Aku tidak salah dengar, kan? Itu Chu Feng. Setelah Ziling berbicara, suaranya seperti guntur di langit yang cerah dan ekspresi orang-orang berubah menjadi sangat terkejut. Mereka semua tercengang dan beberapa bahkan berteriak dengan marah tanpa henti. Harus dikatakan bahwa semua orang di tempat kejadian tercengang oleh kata-kata Ziling. Karena, yang ada dalam pikiran mereka adalah orang itu bisa saja Jie Qingming, bisa saja Su Zongyu, bisa juga orang yang belum dikenal namun berwajah rupawan, namun mereka tidak pernah menyangka kalau orang itu adalah Chu Feng. Siapakah Chu Feng? Dia adalah orang dengan kejahatan berat yang saat ini sedang disatukan oleh 6 kekuatan besar untuk ditangkap. Orang-orang di benua 9 provinsi seharusnya merasa jijik padanya, dan orang-orang yang saleh seharusnya membunuhnya. Namun Ziling justru menonjol dan mengatakan orang yang disukainya adalah Chu Feng. Mungkinkah dia seorang idiot? Atau apakah dia masih tidak tahu tentang masalah Chu Feng dan masih tersesat dalam penampilan luar Chu Feng yang saleh? Harus dikatakan bahwa setelah nama Chu Feng diucapkan dari mulut Ziling, keributan besar pun terjadi. Semua orang di tempat kejadian tidak bisa lagi tetap tenang. Sial, Chu Feng lagi. Sialan, itu dia. Dia harus mati. Dia harus benar-benar mati. Bagian mana dari bocah itu yang baik? Mengapa bahkan Lady Ziling jatuh padanya? Tetapi pada saat itu juga, orang-orang yang emosinya paling gejolak adalah Tang Yixiu, Song Qingfeng, Bai Yunfei, dan Liu Xiaoyao. Mereka yang telah lama jatuh cinta pada Ziling tidak akan pernah menyangka bahwa orang yang akhirnya mengambil hati Ziling adalah bocah yang paling mereka benci, Chu Feng. Jika yang dicintai Ziling adalah Jie Qingming atau Su Zongyu, bahkan jika bukan mereka, mereka masih bisa menerimanya. Namun ketika itu adalah Chu Feng, mereka benar-benar tidak bisa menerimanya. Apakah bocah nakal bernama Chu Feng itu? Kebajikan atau kemampuan apa yang dimilikinya? Bagaimana dia layak untuk Zilingku? Pada saat yang sama, Murongyu juga berteriak dengan marah. Dia, yang tidak berhubungan baik dengan Tang Yixiu dan yang lainnya, saat ini sedang menghadapi masalah orang yang dicintai Ziling. Tanpa diduga, dia berdiri di garis pertempuran yang sama dengan Tang Yixiu dan yang lainnya. Padahal kenyataannya, meski banyak orang yang penampilannya tidak seganas mereka, tidak pula semegah mereka, mereka juga menyimpan amarah yang tak terbendung di dalam hati. Contohnya, Jie Qingming, si jenius yang telah berhasil menikahkan seorang wanita dari villa bergengsi. Di balik lengan bajunya, tinjunya telah terkepal kuat dan api amarah di tubuhnya kini mengamuk di mana-mana, tetapi hasrat membunuhnya yang membara tidak bocor kemanapun. Dia sangat kesal. Sedih karena dia kalah dari bocah nakal yang dipandang rendah, dan orang yang dicintainya ternyata mencintai orang yang dibencinya. Ketanyaannya, belum lagi masyarakat generasi mudanya saja sangat kaget, bahkan masyarakat generasi tua pun juga sama. Pada saat itu, kepala 6 kekuatan besar semuanya ada di sana. Mata mereka sedikit menyipit, tatapan mereka berkedip, dan mereka agak tidak dapat melihat melalui wanita muda di atas panggung. Karena, ketika Ziling mengucapkan nama itu sama saja dengan menyatakan perang kepada mereka. Konsekuensinya sangat serius. Itu tidak hanya mengisolasi dirinya sendiri, itu bahkan mendorong villa bergengsi ke tempat pertempuran yang paling sengit. Dan saat puncak gunung itu berada dalam kekacauan dan pikiran orang-orang berada dalam segala macam kerumitan, Ziling tampak sangat tenang dan dia terus berbicara. Untuk mencintai seseorang, tidak perlu mengubah dirinya sendiri. Untuk mencintai seseorang, tidak perlu mempersulit diri sendiri. Untuk mencintai seseorang, terlebih lagi, seseorang tidak boleh dizalimi. Karena dalam cinta sejati, seharusnya ada lebih banyak hal manis daripada kesedihan, lebih banyak kebahagiaan daripada kepedihan. Demi cinta sejati, meski berada di dalam samudera kepedihan yang dalam dan tak berujung, selama hatiku tak berubah, aku akan tetap bahagia di dalam. Jadi, untuk mencintai seseorang, seseorang harus mengabaikan keselamatan dirinya sendiri demi orang tersebut. Untuk mencintai seseorang, seseorang harus memberikan segalanya yang mungkin baginya. Untuk mencintai seseorang, seseorang harus memiliki hati yang tidak pernah berubah. Apapun jenis kesulitan atau bahaya yang ada di depan, jangan takut. Jangan goyah. Sekalipun orang itu menjadi musuh dunia, maka aku pun bersedia berada di sisinya dan berjuang melawan dunia bersamanya. Orang yang aku cintai adalah Chu Feng. Tidak peduli bagaimana orang-orang di dunia melihatnya, tidak peduli seberapa mereka membencinya, tidak peduli seberapa mereka membencinya, aku, Ziling, memilihnya. Aku tidak goyah dalam hal ini, dan aku hanya menyetujuinya. Tidak ada seorang pun yang dapat menggoyahkan hatiku. Tidak ada objek yang dapat menggoyahkan hatiku.
Dalam kehidupan saat ini, aku hanya akan mencintai Chu Feng dan tidak ada yang lain. Hatiku rela, dan aku tidak menyesal. Hari ini, aku, Ziling, akan mengundurkan diri dari Villa Bergengsi dan mulai sekarang, aku bukan lagi murid Villa Bergengsi dan bukan pula putri angkat kepala Villa Qinlei. Mulai hari ini, apapun yang kulakukan, itu sama sekali tidak ada hubungannya dengan Villa Bergengsi. Suara Ziling sangat lembut dan menyenangkan, namun bergema di telinga orang-orang dan setiap kata serta frasa yang diucapkannya membuat mereka tercengang. Ya Tuhan, Ziling benar-benar rela melakukan semua itu demi Chu Feng. Bahkan memutuskan hubungan antara dia dan Villa Bergengsi, untuk berada di sisi Chu Feng, dan bertarung melawan dunia bersama Chu Feng. Sungguh memalukan, sungguh memalukan. Bagaimana mungkin wanita cantik seperti dia bisa bersikap begitu bodoh? Chu Feng adalah orang yang hina dan tidak tahu malu. Bagaimana mungkin dia pantas diperlakukan seperti itu oleh Nona Ziling? Banyak orang yang merasa tidak adil terhadap Ziling dan merasa bahwa Chu Feng tidak cukup pantas untuknya, dan terlebih lagi, tidak cukup pantas baginya untuk melakukan semua itu sampai sejauh itu. Wanita seperti itu buta seperti itu. Memang, hal seperti ini sangat jarang terlihat di dunia ini. Harus dikatakan bahwa Chu Feng benar-benar beruntung. Mampu mengambil hati wanita seperti itu, hidupnya sangat berharga. Sebenarnya, kalau dipikir-pikir lagi, ini juga kekuatan. Tidak peduli apa yang telah dilakukan Chu Feng, bagaimanapun juga, dia adalah seorang jenius. Kita telah melihat bakatnya, dan keberaniannya juga luar biasa. Bagaimanapun, di dalam istana bawah tanah hari itu, dialah satu-satunya orang yang berani menyelamatkan Nona Ziling. Dari situasi hari itu, aku merasa bahwa pilihan Ziling benar. Sebenarnya, hanya Chu Feng yang benar-benar layak untuk dicintainya, dan hanya Chu Feng yang layak untuk Ziling. Namun, ada juga yang merasa bahwa Ziling tergila-gila pada cinta. Dia adalah wanita yang sempurna, dan apapun yang telah dilakukan Chu Feng, setidaknya Chu Feng juga tergila-gila pada Ziling, jadi mereka berdua cukup cocok. Sialan, apa sih cara dunia sekarang? Inikah yang disebut, kalau bukan cowok jahat, cewek nggak akan suka. Tidak apa-apa jika wanita cantik seperti Ziling tidak memilih kita, tapi dia bahkan tidak memilih Murong Yu. Dia tidak memilih Su Zongyu. Dia bahkan tidak memilih Jie Qingming dan dia harus memilih penjahat yang dicari, Chu Feng. Apa yang sedang dia pikirkan? Namun, beberapa orang juga tidak dapat menerima kenyataan itu dan merasa bahwa Ziling hanyalah orang yang hina. Mereka sebenarnya merasa tidak adil terhadap Jie Qingming dan yang lainnya, dan mereka mulai mengumpat dengan keras. Inilah yang disebut, nasi yang sama dapat memberi makan 100 jenis orang. Pikiran setiap orang berbeda. Pandangan setiap orang terhadap berbagai hal berbeda, tetapi tidak peduli apa yang mereka pikirkan, bagaimana mereka melihatnya, mustahil untuk mengubah hati Ziling karena dia telah memilih Chu Feng.